Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapsari Siska Purwaningrum, kelas B semester 5, NIM 2019-20 Saya di sini mau mempresentasikan tentang kasus pidana penganiayaan anak, mata kuliah hukum klinis. Jadi, kronologi kasus tersebut telah terjadi tindak pidana di daerah Tanjung Rejo, Kabupaten Kudus. Tindak pidana tersebut terjadi pada bulan Januari 2020. Diketahui bahwa tindak pidana tersebut adalah anak di bawah umur, yang dimana anak seorang pelaku masih duduk di bangku SMP dan korban masih duduk di bangku sekolah dasar. Dan usia pelaku 13 tahun sedangkan korban 8 tahun. Tindak pidana tersebut adalah cabul menyetubuhi, yang dimana Andi selalu pelaku menyetubuhi Bunga sebanyak 8 kali. Persetubuhan terjadi di rumah korban selama 2 kali dan di rumah pelaku selama 3 kali. Dan korban sedang bermain petak umpet bersama temannya, bahwa diketahui korban memberitahu kepada orang tua atas cabul menyetubuhi yang dilakukan Andi kepada korban sebanyak 8 kali. Kemudian orang tua korban membawa kasus tindak pidana tersebut kepada polisi di daerah hukumnya, yang dimana tindak pidana tersebut di daerah Tanjung Rejo, Kabupaten Kudus. Untuk memperkuat laporan tersebut, orang tua korban membawa anaknya yang bernama Bunga untuk dilakukan ad retsum repetum terhadap luka lecet pada kemaluan korban pada arah 1 jam dan 7 jam. Atas laporan orang tua korban, polisi melakukan proses sidik menyidik, yang dimana penyidikan tersebut adalah penyidik anak, karena dalam kasus ini adalah pidana anak yang masih di bawah umur. Setelah dilakukan penyidikan oleh penyidik, Andi selaku pelaku diputus sebagai tersangka dalam dugaan pencabutan persetubuhan anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena kasusnya sudah dinyatakan RI, maka perkara kejaksaan selanjutnya diproses di pengadilan untuk proses hukum. Pengadilan negeri sendiri menangani kasus anak khusus di bawah umur mendapat perlakuan istimewa dan juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum, padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Sebelumnya Undang-Undang RI nomor 3 tahun 1097 tentang peradilan anak. Selanjutnya, dalam hal ini anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik pembina kemasyarakatan mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua wali atau mengikut sertakan dalam program pendidikan pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial yang terdapat dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, junto pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang pelaksanaan prevensi dan penanganan anak yang belum berumur. Selanjutnya, mengenai sistem peradilan anak, anak melakukan tindak pidana pencabulan dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila anak sudah berumur 14 tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, anak berusia 12 tahun ke atas namun belum genap 14, maka ancaman pidana yang diberikan kepada anak adalah paling lama 1,5 pidana dari pidana dewasa. Sesuai dengan aturan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang SSPA, bahwa inversi hanya dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan penanganan pidana. Terhadap kasus ini dapat ditempuh melalui inversi karena ancaman pidana
15 tahun, sedangkan syarat prevensi merupakan syarat kumulatif harus dipenuhi keduanya. Sehingga berdasarkan ketentuan di atas, kasus persetubuhan yang dilakukan pelaku atas nama Andi terhadap eksepsi mengenai penggunaan pasal yang didakwakan sesuai dengan tindak pidana anak. Ancaman pidana penjara yang akan diterima Andi dapat dikurangi setengah dari ancaman maksimum sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang ESPA berdasarkan pasal 82 USPA yang dikenai tindak pidana pengembalian kepada orang tua. Sebab pidana terhadap anak hanya digunakan sesuai upaya terakhir, yaitu yang tertera dalam pasal 81 ayat 5 Undang-Undang SSPA. Seterusnya, undang-undang tentang perlindungan anak dapat diubah kembali dan juga tentang kategori anak di bawah umur diperjelas kembali sehingga keadilan yang sesungguhnya bisa dihadapkan secara hukum Indonesia. Anak yang berusia 8-18 tahun masih dikategorikan di bawah umur dan memiliki penguyupan Undang-Undang Perlindungan Anak. Presentasi dari saya tentang kasus tindak pidana anak yang dilakukan Andi dan Bunga. Selebihnya bila ada salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.